Memulai Aurum PHP Engine dari nol. Halo semuanya, selamat datang di tutorial Aurum PHP Engine. Di video kali ini kita akan mulai dari nol. Dari membuka aplikasi, membuat database baru, mengisi tabel dengan beberapa field, sampai akhirnya kode PHP kita jadi dan langsung bisa dilihat hasilnya di browser. Jadi tonton sampai selesai ya. Oke, sekarang kita buka aplikasi Aurum PHP Engine. Tampilan pertama yang muncul adalah halaman koneksi database. Di sini kita perlu mengisi beberapa informasi untuk terhubung ke MySQL. Untuk host, kita isi localhost. Port biarkan default 3306. Username kita isi root. Dan password kita kosongkan dulu, karena kita pakai MySQL lokal tanpa password. Sebelum klik connect, perhatikan panel di sebelah kanan. Di sana ada status indicator. Pastikan MySQL service ready, port 3306 available, dan PHP extension loaded semuanya sudah hijau. Kalau belum, pastikan MySQL kamu sudah berjalan dulu. Bisa lewat XAMPP atau Laragon. Kalau sudah siap, klik tombol connect. Setelah berhasil connect, form koneksi akan terkunci dan muncul drop-down untuk memilih database. Nah, karena kita mulai dari nol, kita tidak akan memilih database yang sudah ada. Kita klik tombol create new untuk membuat database baru. Muncul dialog untuk mengisi nama database. Kita ketik misalnya toko online, lalu klik create. Database baru langsung terbuat di MySQL kita. Sekarang pilih database toko online dari drop-down, lalu klik next untuk masuk ke langkah berikutnya. Kita sekarang masuk ke halaman utama Aurum. Di sidebar kiri terlihat daftar tabel. Karena database kita masih kosong, belum ada tabel di sini. Kita buat tabel baru dengan klik tombol create table. Muncul modal untuk mengisi nama tabel dan field-fieldnya. Untuk nama, tabel kita isi produk. Sekarang kita tambahkan beberapa field. Field pertama sudah otomatis ada, yaitu ID dengan tipe int dan primary key. Ini kita biarkan saja karena ID akan jadi primary key otomatis. Kita tambah field berikutnya. Klik add field, isi nama field nama produk dengan tipe varchar dan size 255. Field ini untuk menyimpan nama produk. Tambah lagi, field kategori dengan tipe varchar size 100. Ini untuk kategori produk seperti elektronik, pakaian, dan sebagainya. Tambah lagi, field harga dengan tipe integer. Untuk size kita kosongkan. Artinya integer untuk menyimpan nilai harga. Tambah satu lagi, field stock dengan tipe tiny integer atau angka kecil. Untuk menyimpan jumlah stok yang tersedia. Dan terakhir, field tanggal masuk dengan tipe date. Untuk mencatat kapan produk masuk. Setelah semua field terisi, klik tombol create table. Tabel produk langsung terbuat di database kita dan muncul di sidebar kiri. Sekarang kita klik tabel produk di sidebar untuk mulai konfigurasi. Masuk ke tab page settings. Di sini kita tentukan halaman apa saja yang mau di-generate. Kita aktifkan list page, add new, edit record, delete record, dan view record. Ini sudah cukup untuk aplikasi CRUD dasar. Lanjut ke tab fields. Di sini kita atur field mana yang tampil di setiap halaman. Secara default semua field sudah tercentang. Kita biarkan saja dulu sesuai default. Semua field tampil di list, add, edit, dan view. Sekarang kita masuk ke bagian security. Klik menu security di langkah B2, atau ikuti alur next dari halaman sebelumnya. Di halaman security settings, ada 3 pilihan mode autentikasi. Non, hard-coded, dan database. Karena ini tutorial awal dan kita ingin langsung lihat hasilnya tanpa ribet login dulu. Kita pilih non. Artinya aplikasi yang di-generate tidak akan punya halaman login. Langsung bisa diakses siapa saja. Klik next untuk lanjut. Kita terus klik next melewati beberapa langkah konfigurasi tambahan seperti template dan project settings sampai kita tiba di halaman generate. Di halaman project settings, kita isi beberapa informasi dasar. Project name kita isi toko online. Lalu untuk output path kita pilih folder di mana kode PHP akan disimpan. Misalnya di dalam folder htdocs kalau pakai XAMPP atau folder www kalau pakai Laragon. Setelah itu klik next sampai ke halaman generate code. Nah ini di halaman yang kita tunggu-tunggu. Halaman generate code. Di sini kita bisa lihat ringkasan. Tabel apa saja yang akan di-generate, halaman apa saja yang akan dibuat, dan template yang digunakan. Klik tombol generate. Aurum akan mulai memproses dan membuat semua file PHP secara otomatis. Prosesnya cepat. Dalam beberapa detik, semua file sudah terbuat di folder output yang kita pilih tadi. Muncul notifikasi bahwa generate berhasil. Sekarang kita buka browser. Ketik alamat localhost diikuti nama folder project kita. Misalnya localhost, _toko _online. Dan langsung muncul halaman aplikasi kita. Karena kita pilih no login tadi, kita langsung masuk ke halaman utama tanpa perlu login.
Di sidebar terlihat menu produk. Kita klik, dan muncul halaman list produk. Tabel kosong karena memang belum ada data. Kita coba tambah data. Klik tombol Add New, isi form yang muncul. Nama produk, kategori, harga, stok, dan tanggal masuk. Lalu klik Save. Data langsung tersimpan dan muncul di tabel. Kita bisa edit, hapus, atau lihat detail data tersebut. Semua ini dibuat otomatis oleh Aurum. Kita tidak menulis satu baris PHP pun. Oke, itu tadi cara memulai Aurum PHP Engine dari nol sampai aplikasi jadi. Dan bisa diakses di browser. Intinya cukup 4 langkah besar. Koneksi ke database, buat tabel dan isi field, konfigurasi halaman dan security, lalu generate. Selesai. Di video-video berikutnya kita akan bahas fitur-fitur yang lebih dalam seperti lookup, custom view, chart, dan event system. Jadi stay tuned, dan sampai jumpa di video berikutnya.